Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Mas Anton, investment spesialis dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Ya, pada kesempatan malam hari ini saya akan mencoba kembali mereview beberapa saham yang mungkin menarik untuk kita cermati pada perdagangan besok Rabu tanggal 26 April 2023. Ya, sebelumnya saya ucapkan pada teman-teman subscriber saya juga, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi teman-teman yang merayakan ya. Ya, besok tanggal 26 April adalah perdagangan pertama bursa kita setelah pasca libur panjang Lebaran ya teman-teman ya. Jadi tentunya besok pasar akan bervolatilitas tinggi, akan menarik untuk kita cermati beberapa saham yang bisa kita tradingkan untuk besok ya teman-teman. Nah, seperti biasa sebelum saya mereview saham-saham tersebut, saya akan mereview perkembangan IHSG sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi kalau kita melihat masih sama dengan analisa saya di video sebelumnya, IHSG sedang berada fase konsolidasi atau sideways dan mau mencoba untuk keluar dari downtrend channelnya. Jadi kalau kita melihat memang sekilas ini sudah sedikit mulai menembus, cuman masih kelihatan sideways ya, kelihatan stagnan di range area 6750-an sampai sekitar 6840-an. Jadi IHSG kalau kita lihat sebelum lebaran kemarin, sepekan sebelum lebaran memang kelihatan sekali pergerakannya di situ-situ aja teman-teman ya. Nah, jadi bisa saja besok juga IHSG bergerak turun karena memang di sini ketika dia menyentuh range area 6840-an kemudian bergerak turun lagi seperti itu. Jadi masih praktis bergerak di dynamic supportnya di range MA5 ya teman-teman ya. Oke. Ini mengenai review IHSG ya secara teknikal. Dan kalau kita melihat secara sektoral pada perdagangan sebelumnya memang hampir semua sektor mengalami penguatan ya, meskipun ada beberapa sektor yang mengalami penurunan. Kemudian dari sisi foreign inflow, dari sisi asing di perdagangan sebelumnya mencatatkan net buy sekitar 1,3 triliun ya teman-teman. Jadi ini cukup menarik menjelang libur panjang, asing malah masuk. Biasanya sih malah asing net sell ya teman-teman, karena menjelang libur panjang biasanya banyak yang memang asing jualan tapi ternyata tidak gitu ya. Nah, untuk itu kita lihat ya perdagangan besok seperti apa untuk IHSG. Oke ya, kita langsung aja mereview saham-saham yang akan kita bahas malam hari ini. Di sini saya sudah ada watchlist. Yang pertama ada Astra ya, kemudian Auto ya. Jadi masih grupnya Astra ya. Auto, kemudian PDPP, kemudian ada DRMA, ada Cevin, dan yang terakhir ada BES ya. Sebetulnya ada beberapa saham yang lainnya yang cukup menarik juga, namun saya ringkas cukup 6 ya, cukup 6 yang akan kita bahas malam hari ini. Oke, kita langsung aja bahas saham yang pertama yaitu Astra. Ya teman-teman, siapa sih yang nggak tahu Astra ya? Saham di sektor otomotif, Astra Group ya, jadi punya beberapa lini bisnis juga. Dan kita tahu kemarin di laba full year 2022 labanya cukup fantastis, dan kemudian kemarin sudah disahkan, sudah diketok palu bahwasannya Astra ini mau bagi dividen ya, dan dividennya ini nilainya sekitar 552 rupiah per lembar saham.
Update-nya di tanggal 4 Mei 2023, ex-date-nya tanggal 5 Mei 2023. Jadi memang kelihatan apa ya, mepet sekali ya. Sekarang sudah tanggal tanggal 26, jadi mungkin sekitar 1 minggu ke depan lagi ini sudah Astra mau bagi-bagi THR buat teman-teman semuanya. Dan ini terlihat memang big money ya, memang sudah merespon sebelumnya ya. Jadi belum ada berita resmi, memang dari harga sekitar 6.000 ini sudah ditarik sampai 6.425 ya. Jadi udah ditarik sekitar hampir berapa persen ya ini ya. Ini ditarik ya kira-kira sudah hampir 7% sampai 8% lah ya. Nah, namun ini kalau kita lihat secara technical, secara chart, ini memang dia sudah breakout ya, sudah breakout di level area 6.300 dan menuju 6425. Nah, berhubung cum date dividennya masih tanggal 4 Mei, masih ada potensi upset ya. Ada potensi upset, kita lihat kalau secara teknikal resist berikutnya kisaran 6.600 ya teman-teman ya. Jadi masih ada potensi upside di sini. Andai kata mungkin misalnya besok, biasanya saham yang habis breakout biasanya ada pullback atau profit taking wajar ya di area dynamic support di dekat MA5. Nah, di situ teman-teman bisa buy on weakness ya, mungkin bisa swing 3 hari ya sampai 4 hari menjelang cum dividen. Nah, cuman ada resiko ya ketika teman-teman lihat seperti kemarin ITMG, saya sudah informasikan 2 bulan sebelumnya untuk nge-swing dan akhirnya kena target sesuai prediksi saya di sekitar 40.500 ya, bahkan sempat menyentuh 44.000 ya. Nah, itu memang setelah itu ketika XD dividen ada namanya kena dividen trap ya, sampai kalau kita lihat kemarin terendah di 33 ribuan gitu ya, HRB 3 kali. Nah, ini juga sama sih, Astra ini karena dividennya ini lumayan gede ya. Dividennya ini lumayan gede sekali ya. Nah, ini kalau kita lihat dividennya hampir 10% ya, yieldnya sekitar 9%. Jadi ada potensi nanti ketika dia XD dividen bisa juga dia kena 2 kali ARB. Cuman kalau kita melihat secara valuasi untuk Astra di sini ya teman-teman ya, valuasinya masih cukup murah dan kemarin terlihat asing net buy cukup besar ya, 200 miliar, 14 miliar dan 52 miliar. Nah, di sini kalau kita melihat asing secara valuasi PI-nya masih sekitar 9 kali ya. Nah, ini cukup murah untuk sekelas blue chip Astra ya teman-teman ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin plannya untuk Astra mau investasi jangka menengah panjang, ya kalau mau ngambil dividennya silahkan, kena dividen trap nggak masalah, nanti ditampung lagi di bawah kalau ada dana. Tapi kalau buat teman-teman yang istilahnya dana terbatas, memang orientasinya trading, ya udah manfaatin aja sebelum tanggal 4 harus dijual kayak gitu, karena nanti khawatirnya terseret dengan oleh dividen trap kayak gitu ya teman-teman. Oke, kalau dilihat dari sisi volume, memang kemarin volumenya cukup naik signifikan 300%. Kemudian dari sisi MACD masih menunjukkan fase akumulasi. Dari sisi momentum masih kelihatan strong up ke atas ya teman-teman ya, menunjukkan minat beli yang cukup kuat gitu ya. Oke, saya rasa Astra cukup ya teman-teman. Kita langsung aja ke Auto. Auto ini grupnya Astra ya teman-teman ya. Grupnya Astra sama, dan kalau kita lihat chartnya cukup bagus karena kemarin juga laporan keuangannya cukup moncar ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat secara trendline memang dia membentuk higher high, higher low, dan trennya memang lagi uptrend teman-teman. Dan di sini terlihat kemarin dia berhasil breakout menembus resisten Astra sebelumnya ya, Astra Autopart sebelumnya
walaupun ketika dia breakout meninggalkan gap di sini, namun ini kalau kita lihat biasanya ini jenis breakaway gap ya. Jadi gap yang terjadi ketika saham rally naik ya. Jadi biasanya gap seperti ini nggak langsung ketutup teman-teman ya. Jadi masih bisa lanjut ke atas. Nah ini sekaligus juga kejebol juga resist berikutnya ya. Dan kalau kita melihat di sini memang secara weekly chart ada potensi dia akan main ke angka 2000-an ya. Nah, dari 19 ke 2000 jadi masih ada potensi 100 poin. Ya, potensi sekitar 5% ya, teman-teman ya. 5 sampai 7% itu kira-kira. Nah, andai kata ternyata besok terjadi profit taking wajar, kemungkinan dia akan turun menguji support yang baru ditembus. Nah, ini kisaran 1855 ya. Jadi teman-teman bisa buy on weakness di situ kalau misalnya turun. Jadi untuk Astra maupun Auto ini bisa dibuat untuk day trading juga bisa kalau momentumnya besok bagus. Bisa juga dipakai untuk swing jangka pendek menengah ya teman-teman ya, karena fundamental yang cukup baik. Oke. Kemudian kalau dari sisi bandarmologi kita lihat untuk Auto ya yang akumulasi KZ dan BK ya sama AK rata-rata asing, yang jualan YPPD ya, retail semua. Ini kita lihat Auto. Nah, ini kelihatan banget asing akumulasi yang cukup besar ya di sini. 9 miliar. Oke, saya rasa Auto cukup. Kita langsung aja ke saham berikutnya yaitu PDPP. PDPP ini saham IPO ya, saham IPO di tahun lalu, di tepatnya sekitar bulan November ya ini. Nah, ini kalau kita melihat ini bentuk baseline di bawah, kemudian ini sudah bentuk pola partisipasi publik ya, sudah menunjukkan fase uptrend di sini. Dan kita lihat secara chart dia membentuk higher high, higher low, dan ini chartnya cukup cantik ya kalau saya lihat. Dan ini membentuk candle stick ya, long candlestick body ya di sini ya. Ini mirip kayak hammer sih karena ada ekornya di bawah, cuman dia karena bodinya panjang ya, jadi mirip juga Marubozu ya, walaupun kita nggak bisa sebut Marubozu karena ada shadow di atas dan di bawah. Cuman kita lihat secara psikologi dengan candlestick seperti ini minat belinya cukup baik, cukup kuat ya teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat secara trendline ya, secara trendline ini kita tarik garis ke atas, ini udah mentok, ini kita tarik garis ke bawah, ini posisinya di sini. Jadi ini secara teknikal harusnya dia harusnya potensi profit taking wajar ya harusnya. Cuman kalau misalnya dia besok bisa menembus atau bisa breakout di sini ya, bisa breakout di sini. Nah, ini bisa lebih kencang lagi ya. Kalau dia udah breakout 300 bisa main ke angka 336, bisa ke all time high kayak gitu ya teman-teman. Nah, namun yang digaris bawahi PDPP ini adalah saham yang volatil, saham third liner, kategori saham gorengan juga. Jadi teman-teman, buat teman-teman pemula yang mungkin masih belajar, belum bisa scalping, mungkin ya saya saranin skip aja gitu lah. Tapi kalau teman-teman terbiasa scalping, terbiasa day trading, mungkin bisa cermati nih untuk PDPP. Dan kalau kita lihat secara volume memang kemarin terjadi spike volume yang cukup signifikan 723%, dan dari sisi akumulasi MACD-nya juga di sini naik signifikan ya, masih cukup bagus histogramnya. Dari sisi momentum ini juga masih strong ke atas. Untuk dari sisi bandarmologi PDPP di sini RGINPO, wah ini apa ya, broker-broker yang jarang kita lihat ya, RGINPO ya. Dan ini yang jualan JP, KC, YB, KK, rata-rata retail ya. Menarik sih ini karena
Ini secara komposisi bandar sih jarang sih kita lihat. Nah, oke, saya rasa PDBP cukup, kita langsung aja ke DRMA. DRMA ini sektor kelapa sawit kalau nggak salah ya, koreksi ya mungkin kalau saya salah. Ini kalau kita lihat secara chartnya ini cukup bagus ya. Nah, karena ini uptrend, kemudian kita lihat di sini dia sudah breakout ya, sudah breakout dari 900, sempat breakout dari tertingginya di sekitar 930, namun closingnya di bawah tersebut dan tutup di 920 ya. Namun ini masih lumayan bagus ya kalau kita lihat. Dan ini kemarin baru ada penurunan dan ini technical rebound ya. Dan kalau kita melihat di sini ada spike volume juga sekitar 739% ya. Dan kalau kita lihat ini MACD baru golden cross, baru fase akumulasi. Histogramnya baru satu bar ke atas ya. Ini kalau teman-teman mau swing mingguan masih potensi juga, masih oke. Kemudian kalau dari sisi momentum RSI ini sudah menunjukkan sinyal buy, ditandai panah warna merah ke atas ya teman-teman. Oke. Untuk weekly chartnya kita lihat sepertinya ini saham all time high ya di RMA ini ya. Karena kita melihat secara monthly chart, weekly chart maupun daily chart tertingginya adalah 940. Nah, saham yang all time high biasanya akan mencetak all time high kembali teman-teman. Ini saham apa ya? Ini saham sangat potensial sekali sih kalau saya lihat ya. Patut kita cermati buat besok. Oke, kita lihat secara bandarmologi untuk DRMA ada NI, JO. Nah, ini juga bandar yang apa ya? Jarang sekali saya lihat ya secara Broksum. Dan di sini yang jualan PD, DSI, FFS. Nah, oke. Saya rasa cukup untuk DRMA. Kita langsung ke Cevin ya. Cevin ini kalau nggak salah laporan kuartal 1 di 2023 udah keluar ya, dan ini labanya cukup bagus. Dan kita lihat chartnya ini juga udah uptrend ya teman-teman ya. Ini udah uptrend. Terus ini membentuk candlestick hammer. Kemudian ini targetnya secara jangka pendek, secara short term ke 378 sampai 386 teman-teman ya. Dengan target tertinggi di 400. Ini mungkin jauh ya. Ini mungkin untuk swing jangka menengah. Jangka pendek teman-teman besok bisa scalping di range 370 sampai 378 ya teman-teman ya. Nah, ini perhatiin aja pada saat awal perdagangan bid offernya seperti apa, transaksinya yang HK dan HQ gedean mana, trade booknya seperti apa, baru teman-teman entry gitu ya. Jadi setelah kita screening secara teknikal, kita screening juga secara bid offer maupun type reading ketika entry teman-teman ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat secara volume ini juga ada spike volume ya. Di sini kenaikannya 1446%. Dan secara MACD ini masih cukup baik, menunjukkan fase akumulasi kecenderungan tren naik ya. Dan dari sisi momentum RSI ini juga sama, masih strong up ke atas. Oke, saya rasa Cevin cukup, kita langsung aja ke base teman-teman ya. Jadi base ini di sektor properti ya teman-teman ya. Ini yang menarik adalah pergerakan kemarin juga lumayan bagus, lumayan signifikan. Dan kalau kita tarik garis secara trendline, ini sudah keluar dari downtrend channelnya base ya teman-teman ya. Jadi base ini ada potensi uptrend ke atas ya teman-teman ya. Nah, ini ada potensi uptrend ke atas, dan ini kalau kita lihat posisinya kalau kita lihat secara resist dia di 153 ya, dan 150 potensinya ke sana. Dan kalau ternyata besok profit taking wajar, kemungkinan ke
MA 60 ya, sekitar 140. Ini sebagai bottom supportnya atau dynamic supportnya teman-teman. Itu ya. Harganya cukup murah ya, karena range kisaran sekitar 100. Kemudian dari sisi volume di sini kita lihat sekitar 1000% ya kenaikannya. MACD-nya menunjukkan fase akumulasi dan momentum RSI-nya di sini masih menunjukkan strong ke atas. Oke, kita lihat secara bandarmologi ya teman-teman ya. Nah, di sini ada PD GRNI ya yang akumulasi cukup besar ya, 62.000 lot, 53.000 lot dan 47.000 lot. Dan yang patut diwaspadai di sini ada YP yang jualan 135.000 lot. Oke ya, saya rasa sudah semua ya yang saya review malam hari ini. Ada ASI, ada Auto, ada PDPP, ada DRMA, ada Cevin, ada BES ya. Jadi ada 6 saham yang bisa kita pantau untuk besok ya teman-teman ya. Dan sekali lagi yang saya review malam hari ini sifatnya disclaimer, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual, semua hanya semata-mata sebagai bahan edukasi teman-teman dalam belajar menganalisis teknikal dan bandarmologi. Jika teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Mira Aset Sekuritas, silakan bisa japri di WA saya di 085735144144 karena ada banyak benefit ya. Untuk link registrasi dan benefit dan lainnya teman-teman bisa cek di link deskripsi. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.